Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani, Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Bale Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas kembali materi yang telah disampaikan oleh dosen saya. Dan yang pertama yang akan saya bahas adalah perencanaan audit dan prosedur analitis. Lantas mengapa sih audit ini perlu melakukan perencanaan? Alasan yang pertama adalah untuk memungkinkan auditor memperoleh bahan bukti yang cukup untuk kondisi yang ada. Lalu yang kedua, membantu menjaga biaya tetap wajar. Dan yang ketiga, menghindari kesalahpahaman dengan kliennya. Lalu yang selanjutnya, auditor ini juga memiliki dua resiko. Yang pertama ada inherent risk atau resiko alami yang melekat pada suatu proses. Dan yang kedua ada acceptable audit risk. Dan resiko ini dinyatakan secara subjektif. Memahami aturan-aturan akuntansi yang khas dari industri tersebut untuk mengevaluasi apakah laporan keuangan klien sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau FABU, lalu mengidentifikasi risiko dalam industri yang akan mempengaruhi risiko audit yang dapat diterima. Dan yang terakhir, agar dapat mengidentifikasi risiko bawaan. Di tahap selanjutnya ada memahami bisnis dan industri klien. Dalam tahap ini ada beberapa poin penting yang perlu kita perhatikan dalam perancangan pendekatan audit. Yang pertama, kita harus memperhatikan industri dan lingkungan eksternalnya bagaimana, lalu operasi dan proses bisnisnya. Yang ketiga, ada manajemen dan tata kelola. Yang keempat yang perlu kita perhatikan adalah tujuan dan strategi klien. Dan yang terakhir, ukuran dan kinerja. Tahap terakhir dari perencanaan audit dan perancangan pendekatan audit ada menilai risiko bisnis klien. Adapun risiko bisnis klien diantaranya gagal mencapai tujuannya, kemajuan teknologi baru, dan salah saji material dalam laporan keuangan. Dan yang selanjutnya saya akan membahas mengenai materialitas dan risiko. Materialitas merupakan satu di antara sekian faktor yang mempengaruhi pertimbangan auditor tentang kecukupan kuantitas bukti audit. Semakin rendah tingkat materialitas, semakin besar jumlah bukti audit yang diperlukan. Begitupun sebaliknya. Besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi yang dilihat dari keadaan yang melingkupinya dapat mengakibatkan perubahan atas atau pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut karena adanya penghilangan atau salah saji itu. Dari definisi tersebut mengharuskan auditor untuk mempertimbangkan dua hal. Yang pertama, keadaan yang berkaitan dengan entitas, dan yang kedua, kebutuhan informasi pihak yang akan meletakkan kepercayaan atas laporan keuangan auditan. Lantas, mengapa konsep materialitas ini menjadi penting dalam audit laporan keuangan? Karena auditor tidak bisa memberikan jaminan bagi siapapun bahwa laporan keuangan auditan adalah akurat. Dalam audit laporan keuangan, auditor memberikan keyakinan atau assurance. Di antaranya keyakinan bahwa jumlah-jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan beserta pengungkapannya telah dicatat, diringkas, digolongkan, dan dikompilasi. Keyakinan yang selanjutnya bahwa ia telah mengumpulkan bukti-bukti kompeten yang cukup sebagai dasar memadai untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan auditan. Keyakinan yang selanjutnya bahwa laporan keuangan sebagai keseluruhan disajikan secara wajar dan tidak terdapat salah saji material karena kekeliruan dan kecurangan. Lalu yang selanjutnya konsep yang melandasi keyakinan yang diberikan oleh auditor. Yang pertama ada konsep materialitas dan konsep risiko audit. Dan yang selanjutnya ada dua pertimbangan materialitas. Yang pertama ada pertimbangan kuantitatif, yaitu hubungan salah saji dengan jumlah kunci tertentu dalam laporan, seperti laba bersih sebelum pajak dalam laporan keuangan, total aktiva dalam neraca, total aktiva lancar dalam neraca, dan total ekuitas pemegang saham dalam neraca. Yang selanjutnya ada pertimbangan kualitatif seperti kemungkinan terjadinya pembayaran yang melanggar hukum, kemungkinan terjadinya kecurangan, syarat yang tercantum perjanjian kredit dari bank, adanya gangguan dalam tren laba, dan yang terakhir sikap manajemen terhadap integritas laporan keuangan.
Selanjutnya ada tingkatan materialitas. Yang pertama, materialitas pada tingkat laporan keuangan. Laporan keuangan mengandung salah saji material jika laporan tersebut berisi kekeliruan atau kecurangan yang dampaknya secara individual atau secara gabungan. Sedemikian signifikan sehingga mencegah penyajian secara wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan PABU. Lalu, materialitas pada tingkat saldo akun. Salah saji minimum yang mungkin terdapat dalam saldo akun yang dipandang sebagai salah saji material. Lalu, konsep materialitas pada tingkat saldo akun tidak sama dengan saldo akun material. Dan pembahasan yang terakhir ada rencana dan program audit secara keseluruhan. Tahap ini merupakan fase yang penting karena pada tahap inilah dihasilkan seluruh program audit yang direncanakan auditor untuk diikuti dalam audit yang mencakup semua prosedur audit, ukuran sampel, materi yang dipilih, dan waktu pelaksanaannya. Selanjutnya ada jenis pengujian audit. Dalam mengembangkan keseluruhan rencana audit, auditor menggunakan 5 jenis pengujian yang dapat digunakan untuk menentukan apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Pengujian tersebut meliputi yang pertama ada prosedur penilaian risiko, yang kedua pengujian pengendalian, yang ketiga ada pengujian substantif atas transaksi, prosedur analitis, pengujian rincian atas saldo, dan yang terakhir ada ikhtisar jenis-jenis pengujian. Berikut penjelasan dari 5 jenis pengujian audit. Yang pertama ada prosedur penilaian risiko. Penilaian ini dilaksanakan untuk menilai risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan. Lalu auditor melaksanakan pengujian pengendalian, pengujian substantif atas transaksi, prosedur analitis, dan pengujian atas rincian saldo sebagai respon terhadap penilaian auditor atas risiko salah saji yang material. Dan yang terakhir ada sebagian besar prosedur penilaian risiko auditor dilakukan untuk memahami pengendalian. Berikut jenis pengujian audit yang ketiga ada pengujian substansial atas transaksi. Pengujian substantif adalah prosedur yang dirancang untuk menguji salah saji dolar atau salah saji moneter yang secara langsung mempengaruhi kebenaran saldo laporan keuangan. Substantive Test of Transaction atau STOT merupakan prosedur yang digunakan untuk menguji salah saji moneter untuk menentukan apakah tujuan audit terkait dengan transaksi telah terpenuhi. Jenis pengujian audit yang keempat ada prosedur analitis. Prosedur analitis melibatkan perbandingan jumlah yang tercatat dengan harapan yang dikembangkan oleh auditor. Dua tujuan paling penting dari prosedur ini dalam mengaudit saldo akun adalah yang pertama, menunjukkan salah saji yang mungkin dalam laporan keuangan, dan yang kedua, memberikan bukti substantif. Apabila auditor mengembangkan ekspektasi dengan menggunakan prosedur analitis dan menyimpulkan bahwa saldo akhir akun tertentu mungkin diabaikan atau ukuran sampel dikurangi. Standar auditing menyatakan bahwa prosedur analitis merupakan jenis pengujian substantif apabila dilaksanakan untuk memberikan bukti tentang saldo akun. Dan jenis pengujian audit yang kelima ada pengujian rincian saldo. Pengujian rincian saldo berfokus pada saldo akhir buku besar baik untuk akun neraca maupun laporan laba rugi. Penekanan utamanya dalam sebagian besar pengujian rincian saldo adalah pada neraca. Pengujian atas saldo akhir ini sangat penting karena bukti-bukti biasanya diperoleh dari sumber independen dengan klien dan dianggap sangat dapat dipercaya. Pengujian rincian saldo dapat membantu dalam menetapkan kebenaran moneter akun-akun yang berhubungan dan karenanya merupakan pengujian substantif. Selanjutnya ada hubungan antara pengujian pengendalian dan pengujian substantif. Suatu pengecualian dalam pengujian pengendalian hanya mengidentifikasi kemungkinan salah saji yang mempengaruhi nilai dolar laporan keuangan, sedangkan pengecualian dalam pengujian substantif atas transaksi atau pengujian rincian saldo merupakan salah saji laporan keuangan. Pengecualian dalam pengujian pengendalian disebut deviasi pengujian pengendalian.
Auditor kemungkinan besar yakin bahwa ada salah saji mata uang yang material dalam laporan keuangan apabila deviasi pengujian pengendalian dianggap sebagai deviasi yang signifikan atau kelemahan yang material. Auditor kemungkinan harus melaksanakan pengujian substantif atas transaksi atau pengujian rincian saldo untuk menentukan apakah salah saji mata uang yang material telah benar-benar terjadi. Selanjutnya, hubungan antara prosedur analitis dan pengujian substantif. Fluktuasi yang tidak biasa dalam hubungan antara satu akun dengan akun lainnya atau dengan informasi non-keuangan dapat mengindikasikan kemungkinan yang meningkat bahwa ada salah saji yang material. Apabila prosedur analitis mengidentifikasi fluktuasi yang tidak biasa, auditor harus melaksanakan pengujian substantif atas transaksi atau pengujian rincian saldo untuk menentukan apakah salah saji mata uang telah benar-benar terjadi. Jika auditor melaksanakan prosedur analitis dan yakin bahwa kemungkinan salah saji yang material nilainya kecil, pengujian substantif lainnya dapat dikurangi. Selanjutnya ada trade-off antara pengujian pengendalian dan pengujian substantif. Selama tahap perencanaan, auditor memutuskan apakah akan menilai risiko pengendalian di bawah maksimum. Jika melakukannya, auditor kemudian harus melaksanakan pengujian pengendalian untuk menentukan apakah penilaian tingkat risiko pengendalian itu didukung. Jika pengujian pengendalian mendukung penilaian risiko pengendalian, risiko deteksi yang direncanakan dalam mode risiko audit akan meningkat, dan karenanya pengujian substantif yang direncanakan dapat dikurangi. Dan yang selanjutnya, dampak teknologi informasi terhadap pengujian audit. Standar auditing mengakui bahwa jika ada sejumlah besar bukti audit dalam format elektronik, mungkin tidak praktis atau mungkin untuk mengurangi risiko deteksi hingga tingkat yang dapat diterima dengan hanya melakukan pengujian substantif. Walaupun beberapa pengujian substantif masih diperlukan, auditor dapat mengurangi pengujian substansi secara signifikan jika hasil pengujian pengendalian mendukung keefektifan pengendalian itu. Dalam audit perusahaan publik, pengendalian yang dilaksanakan komputer harus diuji jika auditor mempertimbangkan sebagai pengendalian kunci untuk mengurangi kemungkinan salah saji yang material dalam laporan keuangan. Namun, karena konsistensi yang melekat dalam pemrosesan teknologi informasi auditor mungkin dapat mengurangi luas pengujian atas pengendalian yang terotomatisasi. Dan yang selanjutnya ada bauran bukti. Memilih jenis pengujian mana yang akan digunakan dan seberapa ekstensi pengujian itu harus dilaksanakan dapat sangat bervariasi di antara audit dengan tingkat efektivitas pengendalian internal dan risiko inheren yang berbeda. Bahkan dalam audit tertentu, variasi dapat terjadi dari satu siklus ke siklus lainnya. Untuk mendapatkan bukti yang tepat yang mencukupi sebagai respon terhadap risiko yang diidentifikasi melalui prosedur penilaian risiko, auditor menggunakan kombinasi dari 4 jenis pengendalian selanjutnya. Kombinasi ini seringkali disebut dengan bauran bukti. Dan yang selanjutnya ada perancangan program audit. Umumnya audit mendesain sebuah audit program dalam 3 bagian. Yang pertama, pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi untuk penjualan dan penerimaan kas. Yang kedua, prosedur analitis substantif untuk keseluruhan siklus. Dan yang ketiga ada pengujian rincian saldo untuk kas, piutang usaha, beban piutang tak tertagih, penyisihan untuk piutang tak tertagih, dan piutang usaha rupa-rupa. Selanjutnya ada pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. 4 langkah pendekatan ketika auditor merencanakan untuk mengurangi risiko pengendalian. Yang pertama, menggunakan tujuan audit terkait transaksi terhadap kelas transaksi yang diuji, misalkan penjualan. Lalu yang kedua, mengidentifikasi pengendalian utama yang dapat mengurangi risiko pengendalian pada setiap tujuan audit terkait transaksi. Dan yang ketiga, mengembangkan pengujian pengendalian yang tepat disusun untuk seluruh internal controls yang digunakan untuk mengurangi penilaian awal terhadap risiko pengendalian
di bawah maksimum atau pengendalian kunci. Dan yang terakhir ada mendesain pengujian tujuan audit terkait transaksi dengan mempertimbangkan kelemahan internal controls dan hasil dari pengujian pengendalian dapat dilakukan secara simultan. Yang selanjutnya ada prosedur analitis. Pengujian substantif seperti audit piutang usaha biasanya lebih terfokus dan lebih ekstensif ketimbang yang dilakukan sebagai bagian dari perencanaan. Selama tahap perencanaan, auditor dapat mengkalkulasi persentase margin kotor untuk total penjualan. Sementara, selama pengujian substantif atas piutang usaha, auditor dapat mengkalkulasi persentase margin kotor per bulan atau per lini bisnis atau keduanya. Prosedur analitis yang dihitung dengan menggunakan jumlah bulanan biasanya lebih efektif dalam mendeteksi salah saji ketimbang yang dihitung dengan menggunakan jumlah tahunan. Dan perbandingan lini bisnis biasanya akan lebih efektif dalam mendeteksi salah saji. Selanjutnya, pengujian rincian saldo. Untuk merancang prosedur audit pengujian rincian saldo, auditor menggunakan metodologi yang berorientasi pada tujuan audit berkaitan dengan saldo. Perancangan prosedur ini biasanya bagian yang paling sulit dari seluruh proses perencanaan karena bersifat subjektif dan memerlukan banyak pertimbangan profesional. Yang terakhir ada program audit ilustratif. Program audit seringkali terkomputerisasi. Bentuk yang paling sederhana adalah mengetik program audit pada pengolah kata dan menyimpannya dari 1 tahun ke tahun berikutnya untuk mempermudah pengubahan serta pemutakhiran. Pendekatan yang lebih canggih adalah menggunakan perangkat lunak audit yang akan membantu auditor berpikir melalui pertimbangan perencanaan audit dan memilih prosedur yang sesuai dari database prosedur audit. Prosedur ini kemudian disusun dan menjadi program audit. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.